Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sinardianto, sekretaris pada kantor Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Mengapa bela negara kepemimpinan Pancasila ini penting di dalam agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas? Yang pertama adalah karena adanya stigma dari masyarakat bahwa urusan bela negara itu adalah berada pada wilayah pertahanan keamanan. Jadi banyak masyarakat yang berpikir bahwa untuk urusan bela negara itu adalah urusan militer. Nah, pada kenyataannya bahwa perkembangan zaman sekarang ini di negara kita, ancaman itu bukan lagi dipandang sebagai hanya dari sektor pertahanan keamanan, tetapi ancaman itu sudah multi sektor atau multidimensi. Ini kenapa pentingnya seluruh elemen bangsa itu berpikir untuk melakukan kegiatan atau tugas dan fungsinya dalam rangka bela negara, termasuk di dalamnya ASN sebagai aparatur negara. Yang kedua adalah adanya ego sektoral. Ya, di dalam pemerintahan selama ini kita lihat bahwa masih ada sekat-sekat sektoral di antara pemangku-pemangku kebijakan di dalam mengurus negara. Nah, itulah sebabnya kenapa mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini penting untuk diajarkan kepada ASN sebagai aparatur negara. Dalam pembelajarannya saya akan membagi penyajian materi ini dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah penyajian, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, pada tahap pendahuluan saya bagi 3 tahap, yaitu yang pertama perkenalan. Nah, perkenalan ini sebagaimana biasanya fasilitator memperkenalkan diri dan peserta juga memperkenalkan diri. Dalam tahap ini saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada peserta sehingga terjadi saling percaya antara peserta dan fasilitator. Setelah itu saya akan melakukan apersepsi. Dalam tahap ini saya akan memutarkan sebuah film pendek yang menggambarkan kondisi real bangsa ini saat ini. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan brainstorming kepada peserta untuk memberikan tanggapan, masukan atau pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Jadi selain untuk membuka wawasan, juga untuk mengkondisikan kelas pada saat itu supaya para peserta itu fokus kepada pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tahap ini saya menyampaikan tentang batasan-batasan apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita diskusikan selama pembelajaran mata pelatihan ini. Ya, selanjutnya masuk di dalam tahap penyajian. Nah, mata pelatihan ini terdiri dari 5 materi pokok. Nah, untuk hari pertama saya akan menyajikan 3 materi pokok, yaitu materi pokok persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah interaktif. Jadi
ceramah interaktif kemudian dibarengi dengan brainstorming. Jadi bagaimana lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara itu akan disampaikan lewat ceramah interaktif, dan setelah itu peserta, saya selaku pemateri akan melakukan brainstorming terhadap peserta atau curah pendapat. Setelah itu saya masuk kepada materi pokok yang kedua, yaitu preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Nah, di sini juga saya melakukan metode yang sama, yaitu ceramah interaktif dan brainstorming. Kemudian saya masuk ke materi pokok yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Ini metodenya masih sama, yaitu ceramah interaktif dan brainstorming. Nah, masing-masing tiga materi pokok ini saya akan bawakan dalam 1 JP untuk setiap materi pokok. Nah, setelah itu saya melakukan ice breaking. Mungkin karena peserta sudah jenuh selama 4 jam 4 jam pelajaran. Oleh karena itu saya akan melakukan ice breaking untuk merelaksasi. Nah, setelah itu saya masuk dalam penugasan survei mini. Apa yang dilakukan dalam survei mini? Yang pertama, menyusun instrumen survei. Kemudian setelah itu melakukan rencana lokasi dan target responden, konsolidasi hasil survei mini, kemudian menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut, kemudian penyusunan laporan dan memaparkan survei. Nah, kelas akan saya bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nantinya akan membahas satu materi pokok yang telah kita pelajari. Jadi masing-masing kelompok akan melakukan survei mini terhadap 3 materi pokok tersebut. Nah, siapa yang akan menjadi target responden? Yaitu target respondennya adalah kelompok lain. Jadi peserta kelompok lain itu akan disurvei oleh kelompok yang lain. Jadi seperti itu polanya. Kelompok yang satu mensurvei kelompok yang lain, seperti itu. Nah, setelah melakukan tahapan survei mini ini, akan dilakukan pemaparan dan peserta lain boleh menanggapi hasil survei yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Selanjutnya pada hari kedua, ada 2 materi pokok yang akan saya sajikan, tetapi pertama diawali dengan review mata pelatihan dari hari pertama. Ini juga sekaligus untuk mengkondisikan kelas supaya peserta siap untuk menerima materi selanjutnya. Nah, pada materi pokok yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan, saya melakukan ini dengan metode ceramah interaktif, pemutaran film pendek dan brainstorming. Jadi sebelumnya saya melakukan ceramah interaktif, setelah itu saya memutarkan sebuah film pendek yang berisi tentang seorang pemimpin yang inspiratif, yang memberikan contoh kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar bela negara. Nah, di sini peserta setelah penayangan film pendek itu saya melakukan brainstorming, curah pendapat dari peserta menanggapi pemutaran film yang telah disaksikan tadi. Setelah itu saya masuk pada materi pokok yang kelima, yaitu Metaplan Manajemen Perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Nah, di sini saya melakukannya dengan ceramah interaktif seperti biasanya. Kemudian saya membuat case solving. Case solving ini maksudnya
saya menyiapkan sebuah case atau kasus untuk didiskusikan secara berkelompok, mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya siapkan. Jadi kelompok akan berdiskusi mencari cara-cara sebagai manajemen perubahan, mempraktekkan manajemen perubahan, mempraktekkan kepemimpinan di dalam yang tergambar di dalam cara mereka mengatasi masalah yang ada di dalam case yang saya bagikan. Setelah itu masing-masing kelompok akan menyajikan di depan kelas dan peserta lain boleh menanggapi. Nah, terakhir pada bagian penutup yang akan saya lakukan adalah pertama merangkum pembelajaran yang telah berlangsung selama 2 hari. Kemudian setelah itu saya memberi motivasi. Motivasi dalam hal ini saya akan memutarkan beberapa film-film motivasi berisi tentang motivasi dari pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Setelah itu saya melakukan apresiasi kepada seluruh peserta untuk semua keaktifan mereka di dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan saya pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.